ketika tali coronanya cuma terpasang satu, karena mungkin pernah konser sebelahnya, tidak ada masalah. Cukup satu ketika memang itu aman ya. Satu aja terpasang di bagian sini itu tidak ada masalah teman-teman, tidak ada masalah. Ya, itu akan tetap ada hasil karena fungsi ini untuk pengisap kertas. Akan tetapi sekalipun ini komplit, lengkap, kedua-duanya yang khusus bagian pengisap ini, kemudian ada terjadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dira Juris. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dan yang pasti mudah-mudahan juga mesin kalian kondisi aman kawan ya. Sesuai di judulnya, saya akan bongkar-bongkar masalah-masalah kabur dan itu penyebabnya di masalah cas bawah atau transfer bawah. Seperti yang kalian lihat di sini ya, di video ini teman-teman. Nah, ini namanya, ada yang bilang cas bawah atau transfer bawah atau primary bawah, sama aja teman-teman ya. Yang alatnya seperti ini. Oke. Saya mau sedikit cerita dulu pengalaman-pengalaman yang kemarin yang saya dapatkan itu di lapangan-lapangan. Beberapa mesin yang saya jumpai masalah hasil itu bisa kayak bayangan saja, kayak bayang-bayang saja ya. Atau sama sekali tidak ada hasil karena disebabkan terjadi konslet di bagian corona bawah. Oke, cas bawah. Dan yang sering terjadi itu adalah masalah corona yang pengisap kertas. Pengisap kertas ya. Jadi yang fungsi dua corona ini, tali corona ini, itu fungsinya adalah bagian pengisap kertas. Supaya pada saat kalian motokopi, nah dia berada di antara drum dengan di sini ya, kertas itu. Nah otomatis supaya itu kertas tidak mengikuti putaran drum, itulah fungsinya bagian corona nomor 2 dan 3 ini mengisap kertas ke bawah. Nah mungkin ada teman-teman akan bertanya, bagaimana mas ketika tali coronanya cuma terpasang satu, karena mungkin pernah konser sebelahnya, tidak ada masalah. Cukup satu ketika memang itu aman ya. Satu aja terpasang di bagian sini itu tidak ada masalah teman-teman ya. Tidak ada masalah ya. Itu akan tetap ada hasil karena fungsi ini untuk pengisap kertas. Akan tetapi sekalipun ini komplit, lengkap, kedua-duanya yang khusus bagian pengisap ini, kemudian ada terjadi masalah konslet, itu mengakibatkan hasil pun tidak ada atau hasil kabur ya, kabur sekali teman-teman. Nah, jadi pelariannya kalian, karena yang paling mudah itu dicek adalah bagian transfer bawah atau primary bawah sebelum kita mengecek di bagian cas atas ya. Kalau 6000 atau 65 kan dia tinggal kita tarik unit 1, itu kan nanti kelihatan. Tapi akan muncul pertanyaan teman-teman, apa yang menyebabkan itu terjadi konslet? Cara mengetahuinya ini konslet atau tidak? Nah, di sini saya akan belak-belakan, saya akan bongkar-bongkar teman-teman pengalaman-pengalaman saya dapatkan. Yang cara mengetahui atau cara mengecek terjadinya konslet di transfer bawah ini adalah kalian intip. Caranya seperti apa? Apa perlu kita langsung ke mesin atau tidak perlu? Saya rasa nggak perlu teman-teman ya, supaya saya nggak berdiri lagi. Caranya gampang. Pada saat kalian mau mengecek ini, itu antara 1 dengan 2 ini teman. Ini aja ini. Kalau dia mencoba cara mengeceknya ini konslet atau tidak. Kalian buka pintu utama mesin teman-teman. Kalian buka. Setelah itu handle yang di bagian samping ya, di bagian samping itu kalian tusuk aja ya, tusuk aja menggunakan obeng plat. Terserah menggunakan apa saja ya. Yang penting fungsinya dia mendorong switch pintu utama. Nah, setelah kalian sudah menguncinya, menutupnya, terserah menggunakan apa. Nah, kalian motokopi seperti biasa. Jadi kalian intip. Tapi pada saat kalian mengintip ini dan ini biasanya kan ditutup teman-teman ya, ditutup solasi atau lakban ya, bagian sininya. Kalian buka aja dulu lah kalau kalian mau mengetahuinya. Ya.
Ini khusus pengguna mesin yang pemula ya. Nah, kalian buka lakbannya, kemudian kalian fotokopi. Ini kan posisinya seperti ini teman-teman. Nah, kalian fotokopi biasa, kemudian kalian sedikit agak tekanin supaya kelihatan. Nanti akan kelihatan itu percikan listrik yang biasanya itu warna putih teman-teman ya. Dia konslet tak. Nah, itu yang menyebabkan, biasa itu menyebabkan putih tulisan karena terganggu, karena sumber corona sekalipun cuma satu yang berfungsi ke hasil, tapi akan terganggu aluran listrik ke hasil ini gara-gara di sini ada terjadi konslet. Itu bisa konslet satu. Penyebab terjadinya konslet di corona bawah atau primary bawah. Ini saya mau jongkok aja teman-teman supaya kita kalian lihat. Ini kalian lihat, oke, di ujung tempat pegangannya ini teman-teman. Nah ini di ujung ini, nah di ujung ini, di standnya ya, ada stand lubangnya. Mungkin kalian akan lihat setelah kalian membuka membuka cas bawah ini atau primary bawah ini. Nah biasanya teman-teman, nah yang sering terjadi itu, ini kan aman ya, seperti kalian lihat di sini aman. Nah ini aman, oke, aman ya. Terjadi konslet di bagian sini, oke. Itu kelihatan seperti sudah gosong. Bahkan apinya itu, yang konsletnya itu menembak dari sebagian ini. Jadi muncul pertanyaan bagaimana solusinya ketika kalian cuma punya mesin satu, kemudian masalahnya itu rusak di cas primary bawah ini. Oke, yang tempat standnya itu teman-teman. Biasanya kalau saya balik teman-teman. Oke, itu saya balik. Kalian bisa oper ke bagian depan. Kalian oper saja dua-duanya. Karena ini jarang sekali rusak. Kalau yang ini jarang sekali rusak. Kalau yang bagian ini teman-teman, itu jarang. Yang bagian depan lah intinya ya, itu jarang sekali rusak. Kalian balik lagi lah, kalian oper ke belakang. Oke, berarti kalau begitu kalian harus melepas tali coronanya dulu ya. Kalian harus lepas dulu tali coronanya ya. Cara melepasnya gampang ya, upayakan kalian juga harus belajar dulu lah. Harus belajar dulu cara masang tali corona, cara masangnya yang baik seperti apa, jangan sampai ada yang bengkok. Nah, itu penyebab masalah konslet. Selain hasilnya juga kabur, selain tidak ada hasil, selain di pembahasan videonya sebelumnya itu hasilnya kabur sebelah, ada lagi. Biasanya di cas bawah ini juga ada salah satunya kabel yang bengkok. Nah, jadi kalau bengkok seakan-akan kelistrikan itu kan terputus teman-temannya. Nah, biasa itu pada saat kalian fotokopi mungkin 50 lembar atau 100 lembar, tiba-tiba hasil bergaris hitam. Nah, biasa masalahnya juga di tali corona. Bisa saja tali corona yang di bawah ini, primary bawah ini atau cas atas ini, primary bawah ini atau cas bawah ini teman-teman, atau cas transfer ini. Bisa juga di cas atas. Nah, itu bisa saja juga dia bergaris hitam pada saat di atas 50 lembar tiba-tiba garis hitam. Itu rata-rata biasa tali coronanya ya. Kalau saya mau bahas juga masalah hasil bergaris itu banyak juga ya, tidak semata-mata karena di sini masalahnya ya, di cas bawah atau cas atas. Mungkin nanti di lain waktu baru saya bahas masalah itu teman-teman. Silahkan nanti kalian komen juga ya, supaya nanti kita bahas masalah garis selain dari sini. Kita nanti langsung praktek di mesin ya, karena ini saya tinggal nunggu listrik. Ini baru saya bawa ya, ini mesin yang saya overhaul yang sudah kelima. Mungkin besok malam baru masuk mesin lagi satu, cuma kelistrikan saya belum, pihak PLN-nya belum datang-datang teman-teman. Ini sudah berapa hari. Nanti kita bahas, mudah-mudahan kalian kasih ingat saya, kalian komen di bawah. Nanti saya mau jelaskan pengaruh dari atas kenapa bergaris
bergaris hitam juga itu ada masalah-masalah lain, karena memang proses terjadinya hasil itu banyak sekali komponen-komponen yang mengacu, yang berpengaruh, yang berperan di situ untuk ke hasil, teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang sementara mengalami masalah seperti itu, kalian bisa langsung periksa sesuai apa yang saya jelaskan di video ini. Kurang lebihnya saya minta maaf ya kalau kurang jelas penjelasan saya, tapi saya sudah berusaha itu, teman-teman. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kalian bisa paham. Mungkin pembahasannya seperti itu. Cuma itu lagi saya akan ingatkan ke kalian buat teman-teman para pengguna mesin fotokopi, khususnya yang pemula ya, yang baru, belajar untuk memasang tali corona. Oke, belajar memasang tali corona. Nah, kemudian bagaimana ukurannya? Sepertinya saya pernah buka di video-video sebelumnya. Setelan yang harus jadi patokannya ada. Sepertinya sudah ada. Tinggal kalian lihat-lihat aja di playlist mungkin, teman-teman. Ya, oke. Mudah-mudahan video ini setidaknya bisa menjawab komentarnya teman-teman ya, sedang komentar, karena saya juga lagi pilih-pilih komentar-komentar yang sekiranya bisa saya buatkan video, teman-teman ya. Karena kalau cuma dibalas lewat komentar juga, kalau nggak langsung dengan medianya, dengan masalah apa yang bermasalah di mesin, sepertinya kan kurang gokil lah, kurang mantap kawannya. Jadi kalau langsung seperti ini, mudah-mudahan saya berharap kalian memahaminya ya, kalian mengerti lah. Jadi buat teman-teman, ayo yang punya mesin, apalagi sekarang sudah zaman serba digital, ayolah kita belajar sama-sama di Rayuris. Saya juga sementara masih belajar juga, teman-teman, sekalipun sudah puluhan tahun kita ini jadi teknisi, tapi tetap namanya proses belajar. Oke ya, mungkin seperti itu, teman-teman, karena kita ini masih kurang fit. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman para pengguna mesin fotokopi. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu kalian, khususnya para pemula yang bergerak di copy center ya, dimanapun saja berada. Buat kalian supaya tidak ketinggalan di video-video terbaru saya, jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Sekedar informasi, kalau saya upload video itu saya upayakan tiap hari, mungkin sekitar jam 5 sore atau jam 6 sore, teman-teman. Next, terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gokil.